Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang biasa di Pasar Wiyung Surabaya berubah menjadi penuh bisik dan ketakutan. Sebuah warung milik pedagang sop kambing tiba-tiba dipasangi garis polisi. Warga gempar ketika penyelidikan menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di dapur warung itu. Daging manusia. Yang lebih mengejutkan, daging itu diduga berasal dari anaknya sendiri yang telah lama hilang. Apa sebenarnya yang terjadi di balik warung sop kambing itu? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak. Semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, Pasar Wiyung di Surabaya tidak seramai biasanya. Para pedagang yang biasanya sibuk membuka lapak sejak subuh tampak berdiri berkelompok sambil berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan menghentikan aktivitas jual beli mereka. Di ujung pasar, tepat di depan sebuah warung sop kambing kecil yang terkenal, garis polisi berwarna kuning terbentang. Dua mobil polisi terparkir di sana, sementara beberapa petugas berseragam berdiri menjaga area tersebut. Warga yang lewat menahan langkah mereka, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kabar yang beredar begitu mengejutkan, hingga membuat suasana pasar yang biasanya penuh suara tawar-menawar berubah menjadi penuh bisikan cemas. Warung sop kambing itu sebenarnya bukan tempat asing bagi warga sekitar. Banyak orang mengenalnya sebagai salah satu tempat makan yang paling ramai di pasar tersebut. Setiap pagi, aroma kuah sop yang hangat dan gurih sering tercium hingga ke lorong-lorong pasar. Para pekerja, tukang ojek, bahkan pegawai kantor sering mampir untuk sarapan di sana sebelum memulai aktivitas mereka. Namun pagi itu, aroma kuah sop yang biasanya menggoda justru digantikan oleh rasa takut dan penasaran. Orang-orang mulai bertanya satu sama lain. Apa yang terjadi di warung itu? Mengapa polisi sampai memasang garis pembatas? Tidak butuh waktu lama sebelum kabar mengejutkan mulai menyebar di antara para pedagang dan pengunjung pasar. Awalnya hanya berupa bisikan pelan dari satu orang ke orang lain. Namun semakin lama, cerita itu semakin terdengar jelas dan semakin membuat orang merinding. Konon, polisi menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan di dapur warung tersebut. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa yang ditemukan bukan hanya tulang kambing seperti yang biasa digunakan untuk sop. Ada dugaan bahwa potongan daging yang ditemukan di sana bukan berasal dari hewan. Mendengar hal itu, beberapa warga langsung menutup mulut mereka dengan tangan, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kabar yang paling mengejutkan adalah dugaan bahwa daging tersebut mungkin berasal dari manusia. Lebih mengerikan lagi, rumor yang beredar menyebutkan bahwa daging itu berkaitan dengan anak pemilik warung yang sudah lama tidak terlihat di pasar. Anak itu dikenal oleh beberapa pedagang sebagai pemuda yang sering membantu ayahnya di warung sop kambing. Ia biasa terlihat mencuci piring, memotong bahan masakan, atau melayani pelanggan dengan senyum ramah. Namun beberapa bulan terakhir, pemuda itu tiba-tiba menghilang. Ketika ada yang bertanya, sang ayah hanya menjawab singkat bahwa anaknya pergi merantau untuk mencari pekerjaan di kota lain. Kini, jawaban itu mulai terasa mencurigakan bagi banyak orang. Di depan warung yang sudah dipasangi garis polisi, beberapa pedagang lama berdiri dengan wajah pucat. Mereka mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali melihat pemuda tersebut. Ada yang mengatakan sekitar 3 bulan lalu, ada juga yang merasa sudah lebih lama. Polisi yang berada di lokasi terlihat sibuk keluar masuk warung, membawa kantong plastik besar yang berisi barang bukti. Seorang petugas forensik bahkan terlihat membawa kotak pendingin kecil. Melihat pemandangan itu, rasa takut mulai merayap di hati warga pasar. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Apakah benar warung sop kambing yang selama ini mereka kenal menyimpan rahasia yang begitu mengerikan? Penyelidikan polisi di warung sop kambing itu berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang. Beberapa petugas terlihat memotret setiap sudut ruangan, mulai dari tempat pelanggan biasa duduk hingga dapur sempit di bagian belakang. Dapur itu tidak terlalu besar, hanya cukup untuk satu kompor besar, sebuah meja kayu tua, dan beberapa rak berisi bumbu dapur. Namun bagi polisi, tempat sekecil itu bisa menyimpan banyak petunjuk.
Di atas meja kayu terdapat talenan yang sudah penuh bekas sayatan pisau. Di dekatnya ada pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. Bagi pedagang makanan, peralatan itu terlihat biasa saja. Tetapi bagi tim penyelidik, semuanya harus diperiksa dengan teliti. Salah satu petugas forensik kemudian membuka lemari pendingin kecil yang berada di sudut dapur. Lemari itu tampak tua, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Ketika pintunya dibuka, udara dingin langsung keluar. Di dalamnya terdapat beberapa plastik berisi potongan daging yang sudah dibekukan. Sekilas tidak ada yang aneh, karena pedagang sop memang biasanya menyimpan stok daging di freezer. Namun petugas tetap mengambil beberapa sampel dan memasukkannya ke dalam kantong khusus untuk diperiksa di laboratorium. Setiap potongan daging diberi label dan dicatat dengan hati-hati. Polisi tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Sementara itu, beberapa polisi lain mulai memeriksa area belakang warung. Di sana terdapat ruang kecil yang biasanya tidak pernah dilihat oleh pelanggan. Ruangan itu hanya dipisahkan oleh tirai plastik tebal. Ketika tirai dibuka, terlihat beberapa karung plastik yang ditumpuk di sudut ruangan. Salah satu polisi kemudian membuka salah satu karung tersebut. Di dalamnya terdapat tulang-tulang yang sudah kering. Sekilas tampak seperti tulang kambing sisa masakan. Namun jumlahnya cukup banyak, lebih banyak dari yang biasanya dihasilkan oleh warung kecil dalam waktu singkat. Karena itulah semua tulang tersebut juga dikumpulkan untuk diperiksa lebih lanjut. Di luar warung, kerumunan warga semakin besar. Para pedagang yang biasanya sibuk menjajakan barang dagangan kini justru berdiri menonton dari kejauhan. Ada yang memegang ponsel untuk merekam kejadian itu, ada juga yang hanya menatap dengan wajah tegang. Beberapa orang bahkan terlihat saling berbicara dengan suara pelan, seolah takut didengar orang lain. Seorang ibu yang berjualan sayur di dekat warung sop kambing tampak duduk dengan wajah pucat. Ia mengaku sudah bertahun-tahun berjualan di sana, dan sangat mengenal pemilik warung tersebut. Ketika seorang polisi menghampirinya untuk meminta keterangan, ibu itu menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa pemilik warung sop kambing adalah pria yang dikenal pekerja keras. Setiap hari ia datang ke pasar sebelum matahari terbit, untuk menyiapkan dagangannya. Ia jarang terlihat marah atau bertengkar dengan siapapun. Namun ibu itu juga mengingat sesuatu yang membuatnya kini merasa tidak nyaman. Beberapa bulan terakhir, suasana di warung itu terasa berbeda. Anak laki-laki pemilik warung yang biasanya membantu terlihat semakin jarang muncul. Hingga suatu hari, pemuda itu benar-benar tidak pernah terlihat lagi. Ketika ditanya, sang ayah hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa anaknya sudah pergi merantau jauh dari Surabaya. Saat itu tidak ada yang curiga. Namun setelah melihat polisi memeriksa warung itu pagi ini, ingatan tersebut tiba-tiba terasa jauh lebih menyeramkan. Setelah meminta keterangan dari pedagang sayur itu, polisi mulai mengumpulkan lebih banyak kesaksian dari orang-orang di sekitar pasar. Mereka ingin mengetahui lebih jelas tentang kehidupan pemilik warung sop kambing tersebut. Beberapa pedagang mengatakan bahwa pria itu sudah berjualan di Pasar Wiyung selama hampir 20 tahun. Banyak orang mengenalnya dengan baik, meskipun sebenarnya ia bukan tipe orang yang banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya. Ia lebih sering terlihat sibuk di dapur, mengaduk kuah sop yang mendidih di dalam panci besar. Sementara para pelanggan duduk di bangku plastik menikmati makanan mereka. Bagi kebanyakan orang, warung itu hanyalah tempat makan sederhana yang selalu ramai oleh pelanggan setia. Seorang tukang parkir yang setiap hari bekerja di depan pasar juga dimintai keterangan oleh polisi. Pria itu mengaku sering melihat aktivitas di sekitar warung sop kambing tersebut, terutama pada malam hari ketika pasar mulai sepi. Ia mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir pemilik warung sering menutup dagangannya lebih larut dari biasanya. Kadang-kadang, setelah semua pelanggan pulang dan lampu pasar mulai redup, pria itu masih terlihat berada di dalam warung. Tukang parkir itu juga pernah melihatnya membawa karung besar menuju bagian belakang warung. Ketika ditanya apa isi karung itu, pemilik warung hanya menjawab singkat bahwa itu adalah tulang kambing sisa masakan.
Kesaksian itu membuat polisi semakin tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka mulai mencatat waktu dan kejadian yang disebutkan oleh para saksi. Setiap potongan cerita yang tampaknya kecil bisa saja menjadi petunjuk penting. Polisi juga mulai menanyakan tentang anak laki-laki pemilik warung yang disebut-sebut sudah lama tidak terlihat. Beberapa pedagang mengingat bahwa pemuda itu biasanya membantu melayani pelanggan. Ia dikenal ramah dan sering tersenyum ketika mengantar mangkuk sop panas ke meja pembeli. Banyak pelanggan bahkan mengenalnya lebih baik daripada sang ayah, karena ia lebih mudah diajak berbicara. Namun semua orang memberikan jawaban yang sama ketika ditanya kapan terakhir kali melihat pemuda tersebut. Hampir semuanya mengatakan bahwa ia menghilang sekitar beberapa bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu persis kemana ia pergi. Ketika pemilik warung ditanya, jawabannya selalu sama, anaknya pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Jawaban itu terdengar masuk akal bagi banyak orang, karena tidak sedikit pemuda dari Surabaya yang pergi ke kota lain untuk mencari penghasilan. Karena itulah, pada saat itu tidak ada seorang pun yang benar-benar merasa curiga. Sementara polisi terus mengumpulkan kesaksian di pasar, sampel daging yang ditemukan di dapur warung sudah dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Proses pemeriksaan itu membutuhkan waktu karena para ahli harus memastikan dengan sangat teliti asal dari potongan daging tersebut. Di ruang laboratorium yang terang dan penuh peralatan, para petugas bekerja dengan hati-hati. Mereka menggunakan berbagai alat untuk menganalisis jaringan daging yang ditemukan di freezer warung sop kambing. Semua orang yang terlibat dalam penyelidikan menunggu hasilnya dengan perasaan tegang. Jika dugaan yang beredar di pasar itu benar, maka kasus ini bukan lagi sekadar penyelidikan biasa. Ini akan menjadi salah satu kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di tempat itu. Beberapa hari setelah sampel daging dikirim ke laboratorium, suasana di kantor kepolisian terasa tegang. Para penyelidik menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh harap sekaligus cemas. Semua orang tahu bahwa hasil itu akan menentukan arah penyelidikan selanjutnya. Jika potongan daging tersebut benar-benar berasal dari manusia, maka kasus ini akan berubah menjadi perkara yang jauh lebih serius. Ketika laporan akhirnya tiba di meja penyidik utama, ruangan menjadi sunyi. Beberapa petugas berkumpul di sekitar meja sambil menunggu laporan dibacakan. Perlahan, penyidik membuka dokumen tersebut dan membaca hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim forensik. Isi laporan itu membuat semua orang di ruangan tersebut terdiam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian sampel daging yang ditemukan di freezer warung sop kambing memang berasal dari jaringan manusia. Tidak ada keraguan dalam hasil analisis tersebut. Para ahli telah melakukan berbagai metode pemeriksaan untuk memastikan kesimpulan itu. Ketika berita tersebut mulai diketahui oleh pihak kepolisian lainnya, suasana kantor berubah menjadi sangat serius. Tidak ada yang menyangka bahwa penyelidikan di sebuah warung kecil di pasar bisa mengarah pada temuan yang begitu mengejutkan. Tak lama kemudian, berita tersebut mulai bocor ke media. Dalam hitungan jam, kabar tentang dugaan daging manusia di warung sop kambing Pasar Wiyung menyebar dengan cepat. Wartawan berdatangan ke kantor polisi dan ke lokasi pasar untuk mencari informasi. Warga Surabaya pun mulai membicarakan kasus itu di berbagai tempat. Di pasar, di warung kopi, bahkan di rumah-rumah, orang-orang membicarakan hal yang sama. Banyak pelanggan lama warung sop kambing itu merasa sangat terkejut. Sebagian dari mereka bahkan merasa mual ketika mengingat bahwa mereka pernah makan di tempat tersebut. Polisi akhirnya memutuskan untuk memanggil pemilik warung sop kambing itu untuk dimintai keterangan secara resmi. Pria parubaya itu datang ke kantor polisi dengan wajah yang tampak lelah. Rambutnya sudah mulai memutih, dan langkahnya terlihat lambat ketika memasuki ruang pemeriksaan. Beberapa penyidik duduk di depannya, sementara sebuah alat perekam diletakkan di atas meja. Awalnya pria itu menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia kembali mengatakan bahwa anaknya telah pergi merantau beberapa bulan yang lalu. Ia juga mengaku tidak tahu apa-apa tentang daging mencurigakan yang ditemukan di warungnya. Namun situasi berubah ketika penyidik menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Mereka menjelaskan dengan tenang bahwa daging yang ditemukan di freezer warungnya adalah daging manusia. Mendengar hal itu, wajah pria tersebut langsung pucat. Ia terdiam lama sambil menunduk, seolah mencoba memikirkan sesuatu. Ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Para penyidik menunggu jawabannya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat basah, dan dengan suara yang hampir berbisik, ia mulai mengatakan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Dengan suara pelan dan napas yang tidak teratur, pria itu akhirnya mengakui sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Ia mengatakan bahwa anaknya memang sudah meninggal. Kata-kata itu keluar perlahan, seolah sangat berat untuk diucapkan. Para penyidik di ruangan itu langsung saling berpandangan, sementara alat perekam di atas meja terus menyala merekam setiap kata. Pria itu lalu menundukkan kepalanya dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa detik berlalu sebelum ia kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa sebagian dari daging yang ditemukan di warungnya memang berasal dari tubuh anaknya sendiri. Pengakuan itu membuat suasana ruangan menjadi sangat tegang. Bahkan para penyidik yang sudah terbiasa menghadapi berbagai kasus pun terlihat terkejut. Kabar tentang pengakuan itu dengan cepat menyebar keluar kantor polisi. Wartawan yang sejak tadi menunggu langsung menuliskan berita yang membuat masyarakat semakin gempar. Banyak orang tidak bisa memahami bagaimana seorang ayah bisa melakukan hal seperti itu. Di pasar Wiyung sendiri, para pedagang yang mendengar kabar tersebut hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah pucat. Beberapa pelanggan lama bahkan merasa sangat terpukul. Mereka teringat betapa sering mereka makan di warung itu tanpa pernah membayangkan rahasia mengerikan yang mungkin tersembunyi di balik dapur kecilnya. Namun cerita itu ternyata belum selesai. Dalam pemeriksaan selanjutnya, pria tersebut memberikan penjelasan yang membuat kasus ini menjadi semakin rumit. Pria itu bersikeras bahwa ia tidak pernah berniat membunuh anaknya. Ia mengatakan bahwa kejadian itu bermula dari sebuah kecelakaan di rumah mereka beberapa bulan sebelumnya. Menurut ceritanya, malam itu ia dan anaknya sempat bertengkar karena masalah uang. Usaha warungnya sedang sepi, sementara hutang yang harus dibayar semakin banyak. Pertengkaran itu membuat suasana rumah menjadi panas. Dalam keadaan emosi, mereka saling berteriak hingga akhirnya anaknya terpeleset dan jatuh dengan keras. Pria itu mengatakan bahwa ia langsung panik ketika melihat anaknya tidak bergerak lagi. Ia mencoba membangunkannya, namun tidak ada jawaban. Ketika menyadari bahwa anaknya sudah meninggal, rasa takut langsung menguasai dirinya. Alih-alih melapor kepada polisi atau meminta bantuan tetangga, pria itu justru membuat keputusan yang sangat keliru. Ia mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Dalam pikirannya saat itu, ia takut akan dituduh membunuh anaknya sendiri. Ketakutan itu membuatnya mengambil langkah yang semakin lama semakin jauh dari akal sehat. Ia menyembunyikan kematian anaknya dan berusaha menutupi semuanya. Dari situlah rangkaian keputusan yang mengerikan itu terjadi. Ketika para penyidik mendengar ceritanya, mereka tetap memeriksa setiap detail dengan hati-hati. Beberapa orang mungkin percaya bahwa kejadian itu memang kecelakaan, tetapi banyak pula yang meragukannya. Karena itulah polisi terus mencari bukti tambahan untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Setelah berbulan-bulan penyelidikan dan pemeriksaan berbagai bukti, kasus itu akhirnya sampai di pengadilan. Hakim mendengarkan kesaksian para ahli, para saksi dari pasar, serta pengakuan pria tersebut. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia dengan sengaja membunuh anaknya. Namun ia tetap dinyatakan bersalah karena menyembunyikan kematian dan memperlakukan jasad anaknya secara tidak manusiawi. Ia dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya. Warung sop kambing di Pasar Wiyung pun ditutup untuk selamanya. Bagi warga sekitar, tempat itu kini bukan lagi sekadar warung makan sederhana, melainkan sebuah pengingat akan tragedi yang begitu kelam. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pelajaran bahwa satu keputusan buruk dapat membawa akibat yang sangat mengerikan.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.